Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrani, NIM 21141400251, Prodi Akuntansi Syariah, mata kuliah Meteorologi Studi Islam. Di sini saya akan menceritakan biografi tokoh Islam yaitu Muhammad Abduh untuk memenuhi UAS semester pertama. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang tokoh Islam yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah merupakan salah seorang tokoh pemikir pembaharu Islam pada awal abad ke-19. Beliau lahir pada tahun 1266 sampai 1849 Masehi. Sebuah distrik bernama Shibir, kota Mahallah Nas'ar di provinsi Al-Bahirah. Dan muridnya Muhammad Rashid Ridha Risalah At-Tauhid banyak memberi tambahan dalam kitab-kitab, salah satunya Limaza. Dengan lahir 1849 Daltanil, Mesir. Agama Islam, gelar mufti, dan beliau wafat 11 Juli 1905 Iskandariyah, Mesir. Pendidikan beliau belajar di Al-Azhar pada tahun 1866 atau di usianya yang ke-17 tahun. Muhammad Abduh meninggalkan Tanta untuk melanjutkan studi di Kairo. Pada masa itu, Al-Azhar dipimpin oleh seorang rektor yang bernama Mustafa Al-Arusi. Ia merupakan sosok yang mengingatkan reformasi di sekolah itu keras sehingga ia akhirnya diberhentikan. Di sekolah barunya itu, Muhammad Abduh masih melanjutkan jalan sufinya. Ia begitu mendalami ajaran untuk mengatasi hubungan sosialnya dengan orang lain. Pada 1871, pamannya memperingatkan bahwa yang dilakukannya melampaui batas. Abduh pun menuruti nasihat pamannya. Selanjutnya yaitu karya-karya Muhammad Abduh. Karya-karyanya, tulisan-tulisan Abduh cukup banyak. Di antaranya kitab-kitab religius. Ada beberapa judul yang sangat dikenal seperti Risalat Al-Tauhid terbitan tahun 1897, sebuah karya yang merangkum pandangan-pandangan teologinya, Al-Islam wal Al-Nasyiriyah ma'al Ilam wa Al-Madaniyah, Islam dan Kristen dalam kaitannya dengan sains dan peradaban, terbitan tahun 1902, dan Al-Islam wal Ardat ala Muttaqidih, Islam dan bantahan terhadap kritikannya, tahun 1909. Di bidang bahasa dan sastra, Abduh menulis komentar-komentar yang luas tentang beberapa karya sastra Arab klasik dan menyalurkannya pada sebuah karya 17 volume pada filologi Arab di bidang duniawi. Ia menuliskan tafsir Fi'il Salah Al-Mahakim Al-Ashirah, laporan tentang reformasi pengadilan syariah. Di antara karya-karya itu, karya Abduh yang paling ambisius adalah Tafsir Al-Quran Al-Hakim. Selanjutnya, pemikiran Muhammad Abduh tentang Islam. Dan pada zaman sekarang, Muhammad Abduh mengatakan, untuk mencapai kemajuannya yang hilang, umat Islam sekarang haruslah kembali mempelajari dan mementingkan soal ilmu pengetahuan. Maka dari itu, umat Islam harus terlebih dahulu dibebaskan dari paham zumut, taklid, kembali lagi berihtijat
dan kembali kepada Islam yang murni. Di sini saya akan menyampaikan kritis pemikiran pendapat Muhammad Abduh. Muhammad Abduh berpendapat tentang bahwa tiap negara mempunyai undang-undang yang cocok dengan dasar-dasar kebudayaan dan politik yang berlaku di tempat itu atas dasar peradaban geografi, keadaan perdagangan, serta pertaniannya. Penyusun undang-undang yang tidak perlu meniru pembuatan undang-undang di negara lain. Menurut saya, tidak masalah bagi suatu negara meniru undang-undang ke negaranya sendiri, melainkan boleh saja meniru, yang penting hal-hal yang positif dan dapat mengembangkan negara tersebut. Apabila peniruannya bersifat negatif, itu bakal menyimpulkan sesuatu hal-hal yang tidak senonoh bagi suatu negara. Mungkin itu saja pendapat saya tentang pendapat Muhammad Abduh dari tiap negara mempunyai undang-undang. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.